Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semuanya ya. Kembali lagi dengan aku Vera Tambajaya. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama membahas tentang perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Oke, karena ini materinya cukup panjang, langsung aja kita masuk ke materinya. Untuk poin yang pertama di sini ada kelelahan. Biasanya ini terjadi selama trimester pertama. Untuk dasar anatomis dan fisiologisnya, ini penyebabnya belum diketahui secara pasti. Tapi kemungkinan ini berhubungan dengan penurunan metabolisme basal pada awal kehamilan. Kemudian terjadinya peningkatan hormon progesteron pada awal kehamilan sehingga menyebabkan si ibu mudah lelah, mudah mengantuk, dan ini merupakan respon awal dari kerja tubuh yang sedang berusaha menunjang pertumbuhan janin di dalam kandungan. Kemudian untuk cara mencegah dan meringankannya, yakinkan bahwasannya ini adalah hal normal di awal kehamilan. Dorong ibu untuk sering beristirahat, tetapi hindari istirahat yang berlebihan. Yang kedua, ngidam. Biasanya ini terjadi pada trimester pertama, tapi bisa juga berlangsung selama kehamilan. Nah, yang menjadi penyebabnya ini sering berkaitan dengan anemia akibat defisiensi zat besi. Kemudian terjadinya perubahan hormonal dalam tubuh ibu hamil yang membuat indera penciuman dan perasaannya menjadi lebih sensitif. Cara meringankan atau mencegahnya, beritahu si ibu bahwasanya si ibu nggak perlu khawatir selama dietnya, selama makanan yang dikonsumsi itu memenuhi kebutuhan gizi. Kemudian jelaskan bahaya makanan yang tidak benar atau salah, dan bahas makanan yang bisa diterima dan bergizi. Semisal ketika si ibu sedang ngidam ingin es krim yang tinggi lemak, nah anjurkan si ibu untuk membeli atau mengkonsumsi es krim yang rendah gula, rendah lemak, ada ya teman-teman, bisa diganti dengan buah juga, kemudian bisa diganti dengan yogurt. Kemudian ketika si ibu ingin makan yang manis-manis seperti coklat gitu, ajarkan si ibu bisa menggantinya dengan buah-buahan yang kering, dengan kacang-kacangan atau roti gandum gitu ya teman-teman. Nah, tetap ajarkan si ibu untuk menghindari makanan tinggi lemak, tinggi gula, tinggi soda ya. Yang penting makanan sederhana tapi bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Dibahas yang bisa diterima si ibu ya. Kemudian yang ketiga, kloasma gravidarum. Biasanya ini terjadi pada trimester kedua. Nah, penyebabnya ini adalah karena peningkatan kadar hormon yang merangsang produksi melanin di dalam tubuh. Kemudian cara meringankan atau mencegahnya, ajarkan si ibu untuk menghindari sinar matahari yang berlebihan selama kehamilan. Tapi sebenarnya bukan hanya selama kehamilan ya teman-teman, kita yang sekarang ini hamil tidak hamil pun memang harus menghindari sinar matahari yang berlebihan. Kalau enggak hamil juga bisa mengakibatkan flek juga ya, bukan hanya di wajahnya kita tapi di tubuhnya kita yang lain juga bisa mengakibatkan flek. Kemudian gunakan tabir surya atau sunscreen yang ada kandungan SPF-nya. Kemudian gunakan lengan panjang dan topi yang lebar ketika hendak keluar ruangan, ketika hendak terpapar sinar matahari. Kemudian hindari penggunaan skincare yang membuat iritasi. Yang keempat, hemoroid. Biasanya ini terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Nah, dasar anatomis dan fisiologisnya ini biasanya penyebabnya karena konstipasi ya teman-teman. Jadi jangan dibiasakan kurang cairan juga, kurang serat gitu ya, kurang pergerakan, kurang latihan gitu ya. Kemudian bisa juga karena tekanan uterus yang meningkat pada vena hemoroid dan kurangnya klaim dalam pembuluh darah akibat perubahan aliran darah. Kemudian tekanan vena yang meningkat pada vena panggul dan pembesaran vena hemoroid. Kemudian cara untuk meringankan atau mencegahnya, ajarkan si ibu untuk menghindari konstipasi, anjurkan minum air putih yang banyak, yang cukup, 3-4 liter, 2-4 liter, makan makanan yang tinggi serat. Kemudian dengan perlahan masukkan ke dalam, masukkan kembali jika perlu, kalau si wasirnya itu keluar ya teman-teman. Hindari menahan buang air besar terlalu lama. Nah, ketika si ibu ada dorongan ingin buang air besar, katakan pada ibu jangan menahan terlalu lama. Kalau bisa langsung ke kamar mandi, langsung dikeluarkannya. Kemudian bisa juga dibantu dengan berolahraga ringan atau dilakukan senam kegel. Jaga kebersihan di sekitar dubur juga ya. Kemudian yang kelima, konstipasi atau sembelit. Nah, ini biasanya terjadi pada trimester 2 dan 3.
Dasar anatomis dan fisiologisnya ini karena terjadinya peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan aktivitas usus menjadi lambat dan otot-otot halus menjadi rileks, sehingga menyebabkan penyerapan air kolon juga meningkat. Dan terjadinya tekanan uterus yang membesar pada usus. Nah, ketika si ibu diet juga, jadi kurang serat, kurang air, kurang cairan gitu ya teman-teman. Dietnya terlalu ketat. Kemudian si ibunya kurang latihan, kurang senam, kurang olahraga, nggak olahraga sama sekali ya. Kemudian terjadinya penurunan cairan. Cara untuk meringankan atau mencegahnya, tingkatkan intake cairan, perbanyak minum, serat dalam dietnya juga diperhatikan, diperbanyak ya. Kemudian minum cairan dingin atau hangat terutama ketika perut kosong. Anjurkan si ibu untuk istirahat yang cukup dan membiasakan BAB secara teratur dan BAB segera bila ada dorongan. Jangan ditahan-tahan ya. Kemudian lakukan juga latihan atau senamnya atau jalan santai juga nggak masalah. Kemudian gusi berdarah yang keenam. Dasar anatomisnya ini karena hormon estrogen meningkatkan aliran darah ke rongga mulut dan mempercepat laju pergantian epitel pada gusi. Kemudian terjadinya vaskularisasi gusi atau peningkatan aliran darah dan penumpukan plak pada gusi dan gigi. Vaskularisasi itu proses menjadi penuh dengan pembuluh darah. Jadi di gusinya itu penuh pembuluh darah, jadi gusinya ini cepat berdarah ya teman-teman, karena penumpukan plak-plak juga ya. Kemudian cara meringankan atau mencegahnya, ajarkan si ibu untuk berkumur dengan air hangat dan anjurkan juga untuk periksa gigi secara teratur, kolaborasi dengan dokter gigi, kemudian jaga juga kebersihan gigi ya. Yang ketujuh, perut kembung. Biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Dasar anatomis dan fisiologisnya adalah secara mengendurkan otot polos saluran pencernaan sehingga kemampuan gastrointestinal menurun dan menyebabkan lambatnya waktu pengosongan. Kemudian terjadinya penekanan uterus yang membesar terhadap usus besar dan bisa juga disebabkan karena masuk angin sehingga perutnya kembung. Kemudian cara meringankan atau mencegahnya, hindari makanan yang mengandung gas. Nah, kemudian kunyah makanan dengan sempurna, lakukan senam secara teratur, dan next yang ke-8 yaitu edema dependen atau ODEM, biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini peningkatan kadar sodium karena hormonal, kemudian peningkatan permeabilitas kapiler dan tekanan dari pembesaran uterus dan vena pelvic ketika duduk dan vena cava inferior ketika berbaring. Cara meringankan atau mencegahnya, kurangi asupan natrium atau garam, perbanyak air putih, dan konsumsi makanan yang mengandung kalium seperti kentang, ubi jalar, pisang, bayam, yogurt, kacang-kacangan, dan ikan salmon, dan masih ada yang lainnya ya teman-teman. Kemudian hindari berdiri terlalu lama, hindari berbaring terlentang, berbaringlah miring ke kiri untuk meningkatkan aliran darah. Kemudian posisikan kaki ditinggikan jika tidur, bisa dialasi dengan bantal atau yang lainnya ya. Kemudian bisa ditinggikan ke arah tembok juga. Kemudian hindari kaos kaki yang ketat dan lakukan latihan atau senam. Untuk poin yang ke-9 yaitu rasa mual muntah antara 5-12 minggu. Tapi ini bisa terjadi 2-3 minggu setelah HPHT, hari pertama haid terakhir ya. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini biasanya terjadi karena peningkatan kadar hormon HCG dan hormon estrogen, kemudian relaksasi otot halus, dan sensitif terhadap bau atau aroma tertentu, dan terjadinya pembesaran ukuran rahim yang membuat lambung tertekan. Cara meringankan atau mencegahnya, anjurkan si ibu untuk istirahat yang cukup tapi jangan berlebihan. Kemudian makan dengan porsi sedikit tapi sering. Makan biskuit kering pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur jika memang ada tersedia ya. Hindari abu atau faktor penyebabnya, misalnya makanan dan minuman dengan bau atau aroma yang menimbulkan mual bahkan muntah. Anjurkan si ibu untuk duduk tegak, hindari posisi miring setiap selesai makan. Kemudian hindari makanan berminyak yang berbumbu merangsang. Bangun secara perlahan dan hindari pergerakan secara tiba-tiba. Kurangi atau hindari makanan berlemak seperti gorengan, junk food. Anjurkan si ibu untuk menghindari gosok gigi segera setelah selesai makan. Sarankan si ibu untuk minum teh herbal seperti teh chamomile, jahe, atau air jahe hangat ya.
Kemudian poin yang ke-10, gatal-gatal. Biasanya terjadi pada trimester 1, bahkan bisa juga sampai ke trimester 3. Dasar anatomisnya ini mungkin karena hipersensitif terhadap antigen plasenta. Cara untuk meringankannya, anjurkan si ibu untuk kompres dingin dan menggunakan pakaian longgar dan gunakan pelembab kulit. 11. Sering buang air kecil. Nah, ini ada istilah nuktoria. Nah, nuktoria ini sering buang air kecil pada saat malam hari. Biasanya ini terjadi pada trimester pertama dan trimester ketiga. Nah, dasar anatomis dan fisiologisnya di sini karena uterus semakin membesar. Jadi uteris itu semakin membesar, jadi dia menekan kandung kemih. Kemudian ekskresi sodium yang meningkat bersamaan dengan pengeluaran air. Air dan sodium tertahan pada tungkai bawah pada siang hari dan pada malam hari terjadi peningkatan aliran balik dari vena bersamaan dengan peningkatan output. Cara meringankan atau mencegahnya, beritahu si ibu, jelaskan si ibu sebab terjadinya sering buang air kecil pada saat malam hari ini. Kemudian kosongkan saat terasa dorongan untuk buang air kecil. Anjurkan si ibu ketika sudah ada dorongan untuk buang air kecil, segera mengosongkannya, segeralah berkemih. Kemudian perbanyak minum di siang hari. Kemudian jangan kurangi minum pada malam hari kecuali hal ini sangat mengganggu. Tapi jika tidak mengganggu, tidak disarankan buat ibu untuk mengurangi minumnya ya. Kemudian hindari minuman kafein atau diuretik alami seperti teh, kopi, cola, karena ini akan membuat si ibu akan lebih sering lagi untuk berkemih ya, lebih sering buang air kecil. 12. Keputihan biasanya terjadi pada trimester pertama, 2, dan ketiga. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini karena hiperplasia atau peningkatan jumlah mukosa vagina dan peningkatan produksi lendir dan kelenjar endoservikal sebagai akibat peningkatan estrogen. Cara meringankan atau mencegahnya, tingkatkan kebersihan setiap mandi, ganti pakaian dalam lebih sering dari biasanya. Kemudian sarankan si ibu untuk memakai pakaian dalam yang terbuat dari katun, yang daya serapnya lebih kuat. Hindari pakaian dalam yang ketat dan terbuat dari nilon. Bersihkan organ intim dengan cara yang tepat. Nah, ajarkan si ibu gimana cara membersihkan organ intim. Silahkan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah memegang organ intim. Kemudian dibersihkan dari arah vagina ke arah anus dan jangan lupa dikeringkan supaya nanti pakaian dalamnya nggak lembab. Tapi kalau memang sudah lembab pakaian dalamnya, dianjurkan sesering mungkin untuk mengganti ya. Kemudian yang ke-13, sakit kepala. Biasanya ini terjadi pada trimester 1, 2, dan 3. Nah, dasar anatomis dan fisiologisnya ini karena adanya kontraksi otot, ketegangan spasma otot, dan keletihan. Dan bisa juga karena adanya pengaruh hormon. Cara meringankan atau mencegahnya, gunakan teknik relaksasi atau self-hypnosis. Ajarkan ibu bagaimana cara relaksasi, ajarkan bagaimana cara tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut secara perlahan. Ajarkan selalu ya. Kemudian istirahat yang cukup dan tetap aktivitas fisik seperti biasanya. Bisa juga ditambah dengan latihan atau jalan kaki, aerobik, yoga, dan lain-lain. Bisa dipijat di daerah leher dan otot bahu. Kemudian bisa juga dikompres dengan air hangat, kompres panas pada leher, dan mandi dengan air hangat ya, jika memungkinkan. Kemudian perbanyak mengkonsumsi air putih dan makan dengan porsi sedikit tapi sering. Next, poin yang ke-14, diare pada trimester 1, 2, dan 3. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini kemungkinan dari hormon dan mungkin juga dari makanan. Nah, selama hamil terjadi perubahan pola makan sehingga saluran cerna ibu mungkin lebih sensitif. Bahkan, makanan yang aman dikonsumsi sebelum hamil bisa jadi setelah hamil jadi lebih sensitif terhadap makanan tersebut. Kemudian bisa jadi efek samping dari infeksi virus atau keracunan makanan atau bakteri-bakteri lainnya. Cara meringankan atau mencegahnya, anjurkan si ibu untuk perbanyak minum air putih, kemudian cairan pengganti, rehidrasi oral, atau minuman elektrolit guna mencegah dehidrasi. Hindari makanan berserat tinggi seperti sereal kasar, buah, sayuran, laktosa, dan anjurkan si ibu makan sedikit tapi sering untuk memastikan kecukupan gizinya. Hindari makanan dan minuman yang memperparah diare seperti makanan pedas, gorengan, susu, soda, kopi, dan makanan berlemak lainnya. Kemudian poin yang ke-15, dialisme atau sekresi air ludah yang berlebihan.
Biasanya ini dimulai 2-3 minggu kehamilan dan berakhir setelah persalinan. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini biasanya terjadi karena peningkatan hormon estrogen, bisa juga karena morning sickness atau emesis gravidarum atau bahkan mungkin hiperemesis. Cara meringankannya ini sama dengan penanganan mual muntah ya. Penanganan mual dan muntah dalam kehamilan, anjurkan si ibu untuk istirahat yang cukup, makan dengan porsi sedikit tapi sering. Jika tersedia biskuit, boleh dianjurkan si ibu makan biskuit di pagi hari. Kemudian hindari faktor penyebabnya, hindari abu atau makanan yang memancing mual dan muntah. Hindari posisi miring setiap selesai makan, ajarkan si ibu untuk selalu duduk tegak. Kemudian bangun secara perlahan, hindari pergerakan secara tiba-tiba. Kurangi atau hindari makanan berlemak, makanan berminyak, dan anjurkan si ibu untuk minum minuman teh herbal seperti chamomile, jahe, atau air jahe hangat. Yang ke-16 yaitu hidung tersumbat atau berdarah pada trimester pertama. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini biasanya karena peningkatan kadar estrogen dan progesteron dan pembesaran pembuluh darah kapiler dan adanya relaksasi otot halus vaskuler serta vaskuler hidung berair dan peningkatan sirkulasi volume darah. Cara meringankan atau mencegahnya, gunakan vaporizer udara dingin, anjurkan si ibu untuk mandi air hangat dan hindari pemicu alergi. Kemudian yang ke-17, triae gravidarum, biasanya kita sebut ini dengan stretch mark ya. Dan ini biasanya tampak jelas pada bulan ke-6 atau ke bulan ke-7. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini biasanya akibat perubahan hormon dan peregangan pada kulit perut seiring dengan membesarnya rahim dan dinding perut. Dan ini juga mungkin berkaitan dengan akibat ekskresi kortikosteroid. Cara meringankan atau mencegahnya, konsumsi makanan bernutrisi seperti buah-buahan, sayuran, dan hindari makanan tinggi lemak, gula, dan garam. Cukupi kebutuhan cairan ibu, anjurkan untuk banyak minum 2-4 liter per hari. Kemudian gunakan pakaian yang menopang payudara dan abdomen. Jika memungkinkan, lakukan latihan atau olahraga rutin seperti senam, yoga, jalan kaki, jalan santai ya. Itu poin yang ke-18, kram pada kaki setelah kehamilan 24 minggu. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini terjadi karena peningkatan hormon progesteron, kemudian kenaikan berat badan ibu selama hamil, adanya tekanan uterus yang meningkat pada saraf, kemudian karena keletihan atau ibu terlalu aktif, dan bisa juga karena ibu kurang aktif atau kurang bergerak. Kemudian sirkulasi darah yang kurang ke tungkai bagian bawah, kemudian yang terakhir defisiensi kalsium dan fosfor. Cara meringankan atau mencegahnya, melatih dorsifleksi pada kaki untuk merenggangkan otot-otot atau posisikan kaki lebih tinggi pada saat tidur, boleh diganjal dengan bantal atau diarahkan ke tembok ya. Kemudian gunakan penghangat untuk otot, minum air putih yang cukup 2-3 liter atau 4 liter, kemudian hindari duduk terlalu lama dan boleh mandi air hangat. Selanjutnya 19, panas perut atau heartburn. Nah ini mulai selama trimester kedua, kemudian bertambah seiring dengan usia kehamilan dan hilang setelah persalinan. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini karena produksi progesteron yang meningkat, kemudian relaksasi sphincter esophagus bagian bawah bersamaan dengan perubahan gradien tekanan sepanjang sphincter, kemudian kemampuan gerak serta tonus GI yang menurun, kemudian pergeseran lambung karena pembesaran uterus. Atau mencegahnya, makan sedikit tapi sering. Kemudian hindari makanan berlemak atau terlalu banyak, makanan yang digoreng, makanan yang berbumbu merangsang, rasa asam, pedas, bumbu tajam, kafein, soda, rokok, kopi, alkohol, coklat, dan hindari berbaring setelah makan dan makan sebelum tidur. Kemudian hindari minuman selain air putih ketika saat makan. Ke-20, varises pada kaki atau vulva. Nah, dasar anatomis dan fisiologisnya ini terjadi karena peningkatan hormon progesteron, kemudian kongestif vena pada bagian bawah yang meningkat sejalan dengan kehamilan karena tekanan uterus yang membesar, berdiri atau duduk bersila terlalu lama sehingga terjadi pelebaran pembuluh darah, bisa juga karena riwayat atau bawaan keluarga. Cara untuk meringankan atau mencegahnya, tinggikan kaki sewaktu berbaring atau duduk, jaga kaki, jangan bersila. Kemudian hindari berdiri atau duduk terlalu lama, istirahat dengan posisi berbaring ke kiri, lakukan olahraga ringan pada pergelangan kaki, hindari pakaian yang ketat dan jaga postur tubuh. Hindari penggunaan sepatu hak tinggi, batasi asupan garam.
21. Sakit punggung atas dan bawah terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini karena uterus yang semakin membesar, kemudian spasme otot karena tekanan pada saraf, penambahan ukuran payudara, hormon yang meningkat menyebabkan kontilasi dalam sendi-sendi besar lembut, kemudian mekanisme tubuh yang kurang baik, yakni menempatkan tegangan pada punggung. Pada waktu mengangkat barang, sebaiknya bungkuk, bukan terjongkok. Kemudian cara untuk meringankan atau mencegahnya, gunakan body mekanik yang baik jika mengalami benda. Kemudian gunakan bra yang menopang dengan ukuran yang tepat. Berlatih dengan mengangkat panggul, hindari ketidaknyamanan bekerja dengan menggunakan sepatu hak tinggi. Kemudian gunakan kasur yang keras untuk tidur dan gunakan bantal waktu tidur untuk meluruskan punggung. 22. Nyeri ligamen tempat tundung. Nah, ini pada trimester kedua dan ketiga. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini karena tekanan uterus pada ligamentum, kemudian hipertrofia dan kegangan ligamen selama kehamilan, dan bisa juga disebabkan karena kembung atau sembelit. Nah, cara meringankan atau mencegahnya, beritahu ibu penjelasan mengenai penyebab rasa nyeri ini. Kemudian tekuk lutut ke arah abdomen, topang uterus dengan bantal di bawahnya dan sebuah bantal di bawah lutut untuk berbaring miring, supaya ditopang di bagian uterus dan bagian lututnya ya. Kemudian spider nevi. Nah, spider nevi ini muncul pada usia kehamilan 3-5 bulan. Spider nevi ini berbeda dengan varises ya teman-teman. Kalau spider nevi ini di pembuluh darah kecil, kalau varises kan pembuluh darah besar. Nah, spider nevi ini warnanya merah, ungu, biru, dan polanya itu berputar. Dan biasanya kalau varises itu kan di betis ya, tapi kalau spider nevi ini di paha, dada, dan juga wajah. Nah, dasar anatomis dan fisiologisnya ini karena peningkatan hormon estrogen dan peningkatan aliran darah ke kulit. Nah, cara meringankan atau mencegahnya, yakinkan ibu bahwasanya spider nevi ini akan hilang setelah kehamilan berakhir nanti, setelah ibu melahirkan. Next, yang ke-24, pusing pada trimester kedua dan ketiga. Nah, penyebabnya dasar anatomis fisiologisnya penggumpalan darah dalam pembuluh darah tungkai yang mengurangi aliran balik vena dan menurunkan output kardiak serta tekanan darah. Mungkin dihubungkan dengan hipoglikemia juga, atau mungkin karena si ibu sedang anemia. Cara meringankan atau mencegahnya, bangun secara perlahan dari posisi istirahat, hindari berdiri terlalu lama dalam lingkungan yang sesak atau hangat, kemudian hindari berbaring atau posisi terlentang ketika tidur, konsumsi makanan yang kaya zat besi, terapkan pola makan teratur, cukupi kebutuhan cairan tubuh, dan aktif bergerak. 25. Insomnia atau sulit tidur, biasanya ini pada mulai pertengahan masa kehamilannya. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini pola tidur yang berubah, tidur tidak nyenyak meningkat pada usia kehamilan 25 minggu sampai 33 atau 36 minggu, dan tidurnya akan kembali normal pada saat kehamilan ateram. Penyebab si ibu juga sering bangun tengah malam. Ini ketidaknyamanannya karena uterus yang sedang hamil, bisa juga karena nocturia atau sering buang air kecil pada saat malam hari, kemudian heartburn atau panas perut, kemudian sakit otot, dan kemungkinan dipicu oleh stres. Mungkin ini bisa juga karena psikologis si ibu ya, khawatir tentang bayinya, tentang persalinannya, jadi si ibu bisa stres atau ada masalah lainnya. Kemudian cara meringankan atau mencegahnya ini, gunakan teknik relaksasi, ajarkan si ibu teknik relaksasi, cara mengatur nafas, afirmasi positif. Kemudian mandi dan minum minuman hangat sebelum tidur atau susu supaya ibunya lebih rileks. Kemudian lakukan aktivitas fisik atau olahraga di siang hari dan ubah posisi tidur. Yang terakhir, yang ke-26, keringat bertambah secara perlahan terus meningkat selama kehamilan. Dasar anatomis dan fisiologisnya ini kemungkinan akibat perubahan hormonal, kemungkinan peningkatan berat badan ibu selama hamil juga, dan aktivitas metabolik. Aktivitas kelenjar sebasea bisa juga karena kecemasan, bisa juga karena makanan dan minuman atau obat tertentu yang memicu keringat bertambah, memicu ibu banyak keringat. Kemudian cara meringankan atau mencegahnya, tingkatkan intake cairan, mandi atau berendam secara teratur, kemudian gunakan pakaian yang menyerap keringat, hindari makanan dan minuman yang membuat keringat berlebih atau merangsang keringat.
Nah, di sini aku punya satu kasus, tapi satu kasus ini untuk menjawab 6 pertanyaan atau 6 soal ya, teman-teman. Mungkin di lain waktu nanti aku bakalan buat satu kasus, satu soal, satu kasus, satu soal ya. Tapi untuk latihan ini kita satu kasus untuk 6 pertanyaan ya, teman-teman. Dan kembali aku ingatkan ke teman-teman, ketika teman-teman berhadapan dengan soal hukum atau SKB bidan yang berhadapan dengan kasus seperti ini, jangan dibaca kasusnya terlebih dahulu karena akan memakan waktunya teman-teman, menghabiskan waktunya teman-teman. Tapi langsung dibaca ke pertanyaan, misalnya seperti ini. Apakah nama keluhan mual dan muntah yang dialami oleh ibu tersebut? Nah, teman-teman tanpa membaca kasus, langsung ke soal ini, langsung ke option, teman-teman udah bisa jawab pasti. Tapi karena ini kita latihan dan ini satu kasus untuk 6 soal, kita baca aja kasusnya ya teman-teman, tapi kita ambil yang intinya aja. Oke, kita baca kasusnya ya. Di sini wanita berusia 26 tahun mengatakan terlambat haid 3 bulan, mengeluh sering mual dan muntah di pagi hari dan sering buang air kecil. Mengeluh keputihan yang lebih banyak dibanding biasanya, tetapi tidak gatal dan tidak berbau. Ini kehamilan yang pertama, tidak pernah keguguran. Tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, turgor kulitnya juga baik. Pemeriksaan spapula vulva berwarna ungu kebiruan dan tampak adanya sekret berwarna bening di sekitar vagina ibu. Oke, kita ke pertanyaan nomor 1. Apakah nama keluhan mual dan muntah yang dialami oleh ibu tersebut? Nah, kita bahas poin-poinnya ya. Yang A, nausea. Nah, nausea ini adalah mual, teman-teman. Dia hanya gejala awal dari muntah. Jadi dia hanya keluhan mual aja tapi nggak sampai muntah. Biasanya disertai dengan ciri-ciri keringat dingin, pucat, hipersalivasi, kontraksi duodenum, tapi nggak sampai muntah ya teman-teman. Dia hanya keluhan mual saja. Kemudian yang B, tanda Piskasek. Nah, tanda Piskasek ini kita udah pernah bahas juga di video sebelumnya. Ini bagian dari menentukan diagnosa kehamilan dan ini adalah tanda mungkin hamil. Nah, tanda Piskasek ini adalah pembesaran pada uterus ibu yang tidak merata. Pembesarannya hanya ke satu sisi dan itu tampak jelas. Jadi pembesarannya ini hanya di daerah implantasi aja ya teman-teman. Dan ini adalah tanda mungkin hamil. Kemudian tanda Chadwick. Ini juga tanda mungkin hamil. Cat, ingat aja cat perubahan warna ya teman-teman, berhubungan dengan warna. Jadi tanda Chadwick ini adalah perubahan warna pada serviks, mukosa vagina dan vulva ibu. Biasanya berwarna biru keunguan, ungu kebiruan atau merah keunguan ya. Kemudian D, hiperemesis gravidarum. Nah, hiperemesis gravidarum ini adalah mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil. Jadi hiper ya teman-teman, berlebihan. Nah, biasanya hiperemesis ini sampai mengganggu aktivitas ibu. Kemudian turgor ibunya juga sampai jelek, ibunya juga lemas. Kemudian ibunya juga biasanya ini sampai dehidrasi. Kemudian yang E, morning sickness. Nah, morning sickness inilah yang disebut dengan mual dan muntah pada pagi hari. Jadi ini biasanya terjadi pada awal kehamilan, tapi nggak menutup kemungkinan juga sampai di akhir kehamilan. Ada beberapa ya teman-teman, tapi tidak semuanya. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Nah, pasti teman-teman jawabannya banyak yang benar ya. Oke, yang benar adalah E, morning sickness. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Apakah penyebab keluhan mual dan muntah yang dialami oleh ibu? Oke, yang A, peningkatan kadar prolaktin. Nah, kadar prolaktin ini adalah hormon ya teman-teman. Hormon prolaktin ini biasanya berperan untuk mendorong produksi ASI. Kemudian yang B, hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini sifatnya dia memperbesar dan memperbanyak. Nah, biasanya pada awal kehamilan, payudara ibu mulai membesar. Nah, itu kerja dari si hormon estrogen ya, teman-teman, karena sifatnya memperbesar dan memperbanyak. Kemudian yang C, peningkatan kadar GnRH. GnRH ini singkatan dari gonadotropin releasing hormone ya, teman-teman. Jadi ini hormon gonadotropin. Jadi hormon gonadotropin ini biasanya berperan dalam kesuburan. Yang D, peningkatan hormon progesteron. Nah, progesteron ini sifatnya melunakkan dan memperlambat. Kemudian peningkatan kadar beta HCG. Nah,
Yang menyebabkan ibu mual dan muntah itu adalah karena peningkatan kadar beta HCG. Nah, kadar beta HCG-nya meningkat, jadi membuat si ibu mual dan muntah. Ini biasanya terjadi dalam kehamilan ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, betul ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 3. Oke. Apakah asuhan yang dapat Anda berikan untuk mengatasi mual dan muntah yang dikeluhkan oleh ibu tersebut? Oke, poinnya. Nah, ini di video sebelumnya udah pernah kita bahas ya, teman-teman. Oke. Yang A, makan sedikit tapi sering. Ya, benar. Mengkonsumsi makanan yang mengandung garam. No, ini salah ya, teman-teman. Memberikan obat untuk menurunkan asam lambung. Nggak perlu. Kemudian yang D, mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan karbohidrat. Sebaiknya ini tidak disarankan ya, teman-teman. Kemudian yang E, mengkonsumsi makanan pedas dan merangsang. No, sebaiknya tidak ya. Sebaiknya hindari abu atau faktor penyebabnya. Nah, biasanya makanan pedas dan merangsang ini, bumbu merangsang ini menyebabkan mual dan muntah juga ya, teman-teman. Jadi anjurkan juga si ibu ketika bangun, hindari pergerakan yang tiba-tiba, bangunlah secara perlahan. Makan kering dan minum di antara waktu makan. Kemudian kalau ada yang herbal-herbal seperti teh chamomile, jahe, itu disarankan juga ya, teman-teman. Kemudian anjurkan si ibu untuk istirahat sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A, makan sedikit tapi sering. Kemudian kalau ibu ada biskuit, nggak masalah ya dimakan biskuit kering pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur ya. Kemudian yang nomor 4. Apakah asuhan yang Anda berikan untuk mengatasi keluhan keputihan yang dialami oleh ibu? Oke, yang A, merujuk ke spesialis OB/GYN karena ada infeksi jamur pada genitalia. Enggak ya, teman-teman. Tadi ibunya bilang mengeluh keputihan yang lebih banyak dari biasanya tapi tidak gatal dan tidak berbau. Jadi tidak ada membahas yang infeksi di sini ya, teman-teman, karena dia nggak gatal dan nggak berbau juga ya. Kemudian memberikan antibiotika secara propaginam, nggak perlu karena nggak ada masalah di sini. Ini hanya perubahan fisiologis. Kemudian menganjurkan ibu membersihkan genitalia dengan antiseptik, nggak juga karena ini bakalan bisa membunuh bakteri baik juga nanti ya. Kemudian menjelaskan bahwa hal tersebut adalah fisiologis. Nah, ini benar karena ini perubahan fisiologis. Si ibu tadi nggak ada menyebutkan bahwasanya itu gatal, berbau, nggak ada perubahan warna gitu ya, teman-teman. Jadi keputihan pada ibu hamil itu terjadi karena peningkatan hormon estrogen. Jadi hormon estrogen ini merangsang mukosa serviks untuk memproduksi lendir yang lebih banyak. Jadi ini normal dalam kehamilan selama tidak berbau, tidak gatal, nggak ada perubahan warna. Jadi jawabannya adalah yang D, menjelaskan bahwa hal tersebut fisiologis. Nah, yang ini menganjurkan ibu memakai pakaian dalam dari bahan nilon. Enggak ya, teman-teman, sebaiknya ibu menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari bahan katun yang daya serapnya lebih tinggi ya. Oke, jadi jawabannya D. Banyak yang betul ya pasti. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Apakah penyebab ibu sering mengalami buang air kecil? Nah, kita bahas satu persatu. Adanya infeksi pada vesika urinaria. No, nggak ada infeksi di sini ya, teman-teman. Kemudian, kandung kemih ditekan oleh kepala janin. Nggak juga. C, kandung kemih ditekan oleh uterus yang membesar. Nggak juga. Jadi, kalau ada soal atau kasus yang berhubungan dengan ibu yang sering buang air kecil atau nuktoria, teman-teman silahkan perhatikan usia kehamilannya ya. Jadi biasanya pada trimester 1, ibu yang sering buang air kecil itu karena pada trimester pertama itu fungsi ginjal memberat dan hormon kehamilan juga meningkat. Jadi biasanya produksi urin si ibu meningkat ya, teman-teman. Nah, karena aliran darah dan cairan ke ginjal itu menjadi lebih cepat sehingga membuat ibu jadi lebih sering buang air kecil. Nah,
Jadi yang B sama C enggak ya teman-teman, karena biasanya kalau yang B sama C ini pada trimester ketiga. Nah, karena pada trimester ketiga ada penekanan kandung kemih karena uterus yang membesar. Nah, ini pada trimester ketiga ya, bukan pada trimester pertama. Tadi kan si ibu bilang dia terlambat haid selama 3 bulan. Jadi ini masih pada trimester pertama ya. Adanya peningkatan volume minum ibu? Enggak. Jadi kalau si ibu tidak terganggu dengan banyak minum, nggak disarankan untuk mengurangi minum ya. Kemudian peningkatan volume darah yang disaring ginjal. Nah, jadi ini jawabannya teman-teman. Peningkatan volume darah yang disaring ginjal. Nah, tadi udah aku sebutin ya teman-teman, aliran darah dan cairan ke ginjal itu menjadi lebih cepat sehingga membuat ibu hamil jadi lebih sering pipis. Ini terjadi pada trimester pertama karena fungsi ginjal itu memberat dan hormon-hormon kehamilan juga semuanya meningkat ya teman-teman. Oke, kita ke soal yang terakhir, nomor 6. Apakah diagnosa yang dapat Anda tegakkan sesuai kasus di atas? Nah, tadi di kasus dibilang si ibunya terlambat haid 3 bulan. Jadi ini masih 12 minggu kira-kira ya teman-teman. Kemudian si ibu juga bilang ini kehamilan yang pertama nggak pernah keguguran. Nah, oke, kita baca ini dia gravida 1, partus 0, abortus 0, hamil 12 minggu dengan perubahan fisiologis kehamilan. Iya, jawabannya adalah perubahan fisiologis. Karena nggak ada yang patologis di sini ya, teman-teman. Warna kebiruan enggak. Kemudian keputihan enggak, gatal, enggak berbau, enggak ada perubahan warna. Jadi mual muntahnya juga berlebihan, sering buang air kecil, ini normal fisiologis pada ini ya, pada ibu hamil trimester pertama. Pada trimester ketiga juga biasanya karena ada tekanan kandung kemih. Jadi ini fisiologis ya teman-teman. Kalau hiperemesis gravidarum dia mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil. Jadi di sini nggak ada mual muntah yang berlebihan. Kemudian poliuria, nggak ada disinggung urin yang terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian vaginitis, nggak ada masalah pada vagina ibu, nggak ada yang infeksi. Kemudian yang kanker serviks, ini apalagi? Salah ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, gravida 1, partus 0, abortus 0, hamil 12 minggu dengan perubahan fisiologis kehamilan. Oke, jawabannya yang A, pasti banyak yang benar ya. Nah, di kasus kedua ini disebutkan seorang ibu 28 tahun datang ke BPM. Ia mengatakan ini kehamilan yang kedua dan kehamilan yang pertama keguguran. Usia kehamilannya saat ini 28 minggu, mengeluh sering pusing terutama saat bangun dari tempat tidur, mengeluh gusinya sering berdarah dan muncul flek-flek hitam pada wajahnya. Vital sign-nya dalam keadaan normal semuanya. Konjungtiva merah muda, TFU-nya 28 cm, janin tunggal, DJJ-nya positif 140 kali per menit dan HB-nya 11,5 gram per sen. Oke, kita ke soal nomor 1. Apakah asuhan kebidanan yang akan Anda berikan untuk mengatasi keluhan pusing pada kasus tersebut? Oke, opsinya yang A, memberikan tablet FE 2x1. Nah, tablet FE ini adalah tablet mineral untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin ya. Jadi ini biasanya diberikan untuk ibu anemia. Sementara di dalam kasus ini nggak ada yang mengatakan bahwasanya ibu anemia karena HB-nya 11,5 gram per sen dan ini masih dalam batas normal untuk ibu hamil ya. Jadi yang A ini sudah pasti tidak. Kemudian yang B, memberikan obat penghilang rasa sakit, enggak juga dan ini enggak perlu. Kemudian yang C, menganjurkan ibu diet rendah garam. Nah, diet rendah garam ini biasanya untuk menurunkan resiko hipertensi. Sementara di dalam kasus vital sign ibu normal, tekanan darahnya 120 per 80 mm Hg raksa, normal, nggak ada yang menuju ke hipertensi. Tapi memang ya kita selalu menganjurkan untuk diet rendah garam untuk mencegah hipertensi nantinya ya teman-teman. Kemudian yang D, menganjurkan untuk berbaring miring ke kiri, bisa jadi. Kemudian yang E, menganjurkan untuk tidur terlentang. Nah, ini juga tidak. Jadi
ketika si ibu tidur terlentang itu, beban seluruh tubuh ibu akan terkonsentrasi pada rahim, bisa mengakibatkan stillbirth nanti ya teman-teman. Jadi aliran darahnya terhambat ke plasenta dan ke si janinnya. Jadi di kasus ini jawaban yang paling memungkinkan adalah menganjurkan untuk miring ke kiri. Nah, ketika si ibu miring ke kiri ini dapat meningkatkan aliran darah ke plasenta sehingga janin akan memperoleh aliran darah yang optimal. Selain itu, posisi ini juga dapat mencegah rahim menekan organ hati pada bagian kanan perut ibu. Jadi miring kiri ini agar dapat membantu meningkatkan aliran darah ke janin dan memperbaiki sirkulasi darah ibu ke jantung. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D, menganjurkan untuk berbaring miring ke kiri ya teman-teman, supaya si ibunya nggak pusing. Jadi aliran darahnya bisa berjalan dengan lancar ke jantung ibu ya. Next, kita lanjut untuk soal nomor 2. Apakah penyebab munculnya flek hitam pada wajah ibu? Oke, kita bahas yang A, peningkatan hormon estrogen. Nah, estrogen ini sifatnya memperbesar dan memperbanyak. Misalnya dia memperbesar payudara, kemudian memperbanyak penuh dengan pembuluh darah atau hipervaskularisasi pada gusi ya teman-teman. Jadi dia nggak menyebabkan flek kalau hormon estrogen ini. Kemudian peningkatan hormon progesteron. Nah, peningkatan hormon progesteron ini enggak juga, karena dia sifatnya melunakkan dan memperlambat. Kemudian peningkatan hormon beta HCG, human chorionic gonadotropin. Nah, hormon beta HCG ini sifatnya dia menyebabkan mual dan muntah pada kehamilan. Kemudian peningkatan hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini dia mendorong untuk produksi ASI. Kemudian yang E, peningkatan hormon MSH. Nah, iya, ini jawaban yang paling tepat. MSH ini adalah melanocyte stimulating hormone. Jadi ini adalah kenapa si MSH ini bisa meningkat? Nah, karena terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron pada saat kehamilan, jadi si estrogen dan progesteron ini meningkat merangsang produksi dari pigmen melanin. Jadi dia menyebabkan hiperpigmentasi atau munculnya flek-flek. Nah, biasanya disebut juga dengan chloasma gravidarum atau orang biasa menyebutnya stretch mark ya teman-teman. Kalau di luar dari kebidanan biasanya menyebutnya stretch mark. Biasanya juga muncul garis-garis hitam pada perut ibu, disebut dengan linea nigra atau striae shade. Nah, jadi karena peningkatan si estrogen dan progesteron inilah yang merangsang si hormon MSH ini. Jadi terjadilah produksi pigmen melanin. Nah, jadi inilah yang menimbulkan munculnya flek pada wajah ibu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, meningkatnya hormon MSH. Next, kita lanjut untuk nomor 3. Apakah penyebab terjadinya gusi berdarah pada kasus ibu tersebut? Yang A, peningkatan hormon progesteron. Nah, yang menyebabkan gusi berdarah itu bukan pekerjaan dari si hormon progesteron ya teman-teman, karena si progesteron ini sifatnya dia melunakkan dan memperlambat. Jadi yang menyebabkan gusi berdarah itu biasanya pekerjaan dari si hormon estrogen, karena estrogen ini sifatnya memperbesar dan memperbanyak. Jadi dia yang bisa menyebabkan odem, kemudian yang menyebabkan hipervaskularisasi. Hipervaskularisasi ini di mana gusinya itu penuh dengan pembuluh darah. Jadi ini pekerjaan dari si hormon estrogen, bukan progesteron. Jadi yang option A ini salah ya. Kemudian B, infeksi oleh bakteri. Nggak ada tanda-tanda infeksi oleh bakteri di sini. Kemudian yang C, edema pada gusi dan hipervaskularisasi. Oke. Bisa jadi kita skip dulu. Kemudian yang D, pembuluh darah gusi menjadi rapuh. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang menyebabkan pembuluh darah di gusi itu menjadi rapuh apa gitu ya teman-teman. Jadi ini kita eliminasi dulu. Kemudian yang E, penurunan kalsium pada ibu hamil.
nggak ada yang menyinggung di kasus ya. Jadi jawaban yang paling benar di sini adalah yang C, odem ya, edema pada gusi dan hipervaskularisasi. Nah, dimana tadi udah disebutkan ini pekerjaan dari si hormon estrogen, dimana dia sifatnya itu memperbesar dan memperbanyak. Jadi dia karena peningkatan hormon estrogen itu gusi ibu jadi bengkak dan terjadilah hipervaskularisasi, terjadilah penuh dengan pembuluh darah pada gusi ibu, jadi menyebabkan gusinya berdarah, menyebabkan gusinya menjadi rapuh juga. Jadi jawabannya adalah yang C. Next, yang keempat, apakah asuhan yang bidan berikan untuk mengatasi keluhan gusi berdarah pada kasus tersebut? Oke, yang optionnya mengkonsumsi tablet Fe. Nah, tadi udah disebutin, tablet Fe ini untuk pembentukan sel darah merah atau hemoglobin. Nah, ini biasanya diberikan pada ibu yang anemia. Sementara yang di sini yang dipertanyakan adalah untuk gusi berdarah, dan ibunya juga HB-nya dalam batas normal 11,5 gram per sen. Yang B, mengkonsumsi vitamin C. Belum tentu, nggak juga ya. Kemudian berkumur dengan air es. Nggak juga, karena ini bisa juga menyebabkan malah semakin nyeri, dan kalaupun dia bisa mengatasi, hanya mengatasi sementara ya. Kemudian yang D, berkumur dengan larutan antibiotik. Antibiotik ini nggak sembarang ya teman-teman, enggak. Kemudian yang E, berkumur dengan air hangat dan garam. Iya, jadi yang benar adalah berkumur dengan air hangat dan garam. Jadi ini 1 gelas air nanti dilarutkan dengan setengah sendok teh garam. Jadi si larutan air hangat garam ini bisa mengurangi pembengkakan, membunuh bakteri, dan menghentikan perdarahan pada gusi ibu. Dan anjurkan juga si ibu untuk periksa gigi secara teratur dan untuk menjaga kebersihan gigi ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E. Lanjut untuk soal yang terakhir, nomor 5. Apakah diagnosa yang dapat Anda tegakkan dalam kasus ini? Oke, kita bahas satu persatu. Tadi si ibu bilang ini adalah kehamilan yang kedua dan anak yang pertamanya itu abortus. Jadi ini gravida 2 partus 0 abortus 1 itu udah pas ya. Kemudian 28 minggu janin tunggal hidup intrauterin. Nah, ini udah pas. Kemudian perubahan fisiologis dalam kehamilan bisa jadi. Kemudian kita yang B, gangguan kulit. Nah, gangguan kulit enggak juga, karena tadi itu flek-flek hitam itu karena peningkatan MSH ya teman-teman. Jadi nanti ketika ibu melahirkan dia akan kembali ke seperti semula. Kemudian yang C, anemia. Si ibu tidak anemia karena HB-nya dalam batas normal 11,5 gram per sen. Kemudian yang D, karies dentis. Enggak juga, karena karies dentis ini adalah kerusakan pada inmel gigi. Kemudian gingivitis, enggak juga ya teman-teman, ini sudah masuk ke hal yang patologis, yang D sama E ini ya. Yang C juga sudah masuk ke yang patologis kalau dia anemia. Sementara di sini tidak ada yang patologis, semuanya dalam batas normal dan itu adalah perubahan fisiologis dalam kehamilan. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah A. Gravida 2, partus 0, abortus 1, hamil 28 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan perubahan fisiologis kehamilan. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke BPM, mengatakan ini hamil anak pertama dan sudah 8 bulan, tidak pernah keguguran, mengeluh sakit gigi, mengeluh sulit tidur karena sesak napas, sering merasakan sakit punggung dan kaki bengkak serta kram. Tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, TFU pertengahan pusat dan PX. Punggung kiri presentasi kepala 5/5, DJJ-nya positif 136 kali per menit. Gusi kanan ibu membengkak dan tampak adanya lubang pada gigi geraham belakang. Nah, ini agak sedikit patologis ya teman-teman. Gusi kanan ibu membengkak dan tampak adanya lubang pada gigi geraham belakang. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Yang pertama, apakah asuhan yang bidan berikan untuk mengatasi masalah kaki bengkak pada kasus tersebut? Oke, untuk optionnya, menggunakan kaos kaki ketat. Oh, sebaiknya menggunakan kaos kaki yang agak elastis ya. Kemudian yang B, mengurangi makanan yang mengandung garam. Mengurangi makanan yang mengandung garam ini biasanya untuk menurunkan resiko hipertensi. Dan di sini
tensi ibunya dalam batas normal 110/70 ya teman-teman. Tapi memang ya kita sarankan untuk mengurangi makanan yang tinggi garam juga. Kemudian yang C, posisi kepala ditinggikan saat tidur. Nah, di sini masalahnya bengkak pada kaki, bukan sesak ya teman-teman. Yang D, posisikan kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur. Iya, ini adalah jawaban yang benar. Posisikan kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur. Jadi kakinya itu boleh diganjel dengan bantal atau balok, tapi biar lebih enak itu pakai bantal ya teman-teman, jadi lunak, nggak keras, dan bisa juga diarahkan ke tembok. Nah, yang E, berbaring terlentang. Nah, ini enggak ya teman-teman, justru membuat si ibunya bakalan sesak nantinya, karena beban seluruh tubuh ibu itu terkonsentrasi pada rahim, jadi aliran darahnya nanti terhambat. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang D, posisi kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur. Kemudian yang nomor 2, apakah asuhan yang Anda berikan untuk mengatasi masalah sakit punggung pada kasus tersebut? Yang A, menganjurkan ibu lebih banyak istirahat. Sebaiknya ibu memang dianjurkan istirahat, tapi hindari istirahat yang berlebihan ya. Jadi jawabannya enggak. Kemudian yang B, menganjurkan minum air lebih banyak. Bisa juga, tapi masih kurang tepat karena di sini sakit punggung ya. Kemudian yang C, menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang kaya kalsium. Enggak juga ya teman-teman, enggak ada yang patologis di sini. Jadi makanan sehari-hari sudah mencukupi nutrisi juga enggak masalah ya. Kemudian yang D, memberitahu agar tidak menggunakan bantal saat tidur. Saat tidur itu sebaiknya menggunakan bantal juga ya untuk meluruskan punggung. Kemudian yang E, menganjurkan ibu mengikuti senam hamil. Iya, ini disarankan ya teman-teman, supaya si ibunya ada pergerakan, tapi si ibunya nggak boleh terlalu letih. Jadi anjurkan ibu untuk mengikuti senam hamil, anjurkan ibu untuk bergabung dengan komunitas tertentu, untuk sharing-sharing juga. Jadi si ibunya nanti lebih paham. Jadi psikologis ibunya juga udah lebih siap dengan kehamilannya ini. Boleh senam di rumah dari video, kemudian ada private juga boleh, itu lebih bagus kalau memang memungkinkan ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E, menganjurkan ibu mengikuti senam hamil. Kemudian nomor 3, apakah asuhan yang bidan berikan untuk mengatasi masalah pernafasan pada kasus tersebut? Yang A, menggunakan kaos kaki ketat. Ini nggak ada hubungannya dengan pernafasan ya, tapi memang kalau menggunakan kaos kaki sebaiknya gunakan kaos kaki yang elastis. Yang B, mengurangi makanan yang mengandung garam. Ini untuk menurunkan resiko hipertensi. Tensi ibunya tadi normal. Kemudian yang C, posisi kepala ditinggikan saat tidur. Iya, ketika kita ada gangguan pernapasan atau ketika kita sedang sesak, ini posisinya kepala lebih ditinggikan ya teman-teman. Kita bahas yang D, posisi kaki lebih tinggi daripada kepala saat tidur. Ini biasanya posisinya ketika kaki si ibu kram atau bengkak, jadi enggak ya. Kemudian berbaring terlentang, ini enggak. Ibu hamil itu lebih disarankan berbaring miring ke kiri supaya melancarkan peredaran darahnya ya, melancarkan sirkulasi darah ibu ke jantung. Jadi ini sudah pasti tidak. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C, posisi kepala ditinggikan saat tidur. Next kita lanjut untuk soal nomor 4, apakah penyebab keluhan sakit pinggang yang dirasakan oleh ibu? Yang A, sikap tubuh ibu yang tidak baik. Enggak ada dibahas di dalam kasus ya. Kemudian penekanan oleh kepala janin. Enggak, biasanya sih ini penekanan kepala janin ini pada trimester ketiga menyebabkan si ibunya sering buang air kecil atau sering nokturia, sering buang air kecil pada saat malam hari. Kemudian yang C, beban uterus membesar. Bisa jadi tapi kurang tepat. Kemudian yang D, kurang konsumsi air putih. Enggak ada dibahas dalam kasus ya teman-teman. Kemudian yang E, tulang belakang menjadi lordosis. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Kenapa sih tulang belakangnya menjadi lordosis? Karena perubahan berat badan dan
semakin lama perut si ibu semakin membesar. Jadi tulang belakang ini menyesuaikan dengan pusat gravitasi karena kenaikan berat badan selama kehamilan yang menyebabkan pembesaran perut. Jadi semakin besar perutnya, beban ibunya semakin bertambah, ibunya juga nanti makin lama makin bungkuk, tulangnya itu nanti melengkung ya teman-teman. Jadi ini nggak perlu dikhawatirkan karena nanti akan kembali setelah si ibu melahirkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, tulang belakang menjadi lordosis. Next, yang kelima, apakah asuhan yang dapat Anda berikan pada kasus tersebut? Oke. A, merujuk ke dokter spesialis OB/GYN. Nah, nggak ada masalah dalam kehamilan ibu, jadi kita nggak ada yang harus kita rujuk ke dokter spesialis OB/GYN ya. Kemudian yang B, menjelaskan kesiapan persalinan. Nah, ini memang sebaiknya kita jelaskan pada trimester ketiga. Kemudian C, menjelaskan perubahan fisiologis dalam kehamilan. Nah, ini memang dari awal si ibunya ANC, jika ada keluhan seperti ini memang sudah seharusnya kita jelaskan ya. Kemudian yang D, merujuk ke dokter gigi. Nah, ini jawaban yang paling tepat karena tadi sudah aku sebutin di kasus ya teman-teman, ada sedikit masalah agak patologis di sini, yaitu gusi kanan ibu membengkak dan tampak adanya lubang pada gigi geraham belakang. Jadi kalau sudah ada masalah seperti ini, sebaiknya kita kolaborasi dengan dokter. Kita rujuk si ibu ke dokter supaya ibunya berkonsultasi dengan dokter gigi. Dan anjurkan juga si ibu untuk menjaga kebersihan gigi dan rutin nanti periksa ke dokter gigi jika memang kendala belum berkurang ya. Kemudian kita coba yang E, menjelaskan tanda bahaya kehamilan. Nah, ini memang sudah sebaiknya kita jelaskan juga ya tanda bahaya kehamilan pada ibu ketika si ibu datang melakukan ANC ke kita. Oke, next, yang terakhir kita ke soal nomor 6. Apakah diagnosa yang dapat Anda tegakkan dalam kasus tersebut? Oke, kita bahas mulai dari yang A. Tadi si ibu mengatakan bahwasannya ini adalah kehamilan yang pertama, tidak pernah keguguran. Jadi ini sudah pas, gravida patu partus 0, abortus 0. Dan tadi si ibu bilang kehamilannya ini 8 bulan. Jadi 32 minggu ini sudah tepat. Yang A dengan karies dentis. Nah, ini karies dentis ya teman-teman. Jadi kerusakan pada lapisan email gigi. Jadi jawabannya adalah yang A. Tapi kita coba bahas yang B. Normal enggak ya teman-teman, karena ada sedikit yang patologis di sini tadi, masalah pada gusi ibu. Kemudian asma. Si ibunya ini bukan asma ya, pernapasannya juga tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, dan ini adalah perubahan fisiologis ya teman-teman. Kemudian yang D, preeklamsia ringan. Nggak ada tanda-tanda preeklamsia ringan ya teman-teman, karena tensi ibunya normal. Biasanya kalau preeklamsia itu sistolnya dimulai dari 150 dan diastolnya itu 90. Itu kalau untuk yang ringan ya teman-teman. Tapi di sini nggak ada tanda-tanda. Kemudian untuk menegakkan diagnosa preeklamsia ringan itu, selain dari tekanan darahnya, kita juga harus melakukan pemeriksaan penunjang nantinya, harus melakukan pemeriksaan pada urin ibu ya. Kemudian yang E, epulis. Nah, epulis ini suatu tumor ya teman-teman, benjolan yang timbul pada gusi. Nah, ini bukan tanda-tanda tumor ya, tapi dia karena ada lubang pada gigi geraham ibu aja. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah karies dentis. Jadi memang kerusakan pada lapisan email gigi. Jawaban yang paling tepat A. Oke, udah kita bahas 6 pertanyaan, 6 soal udah kita jawab semuanya ya. Kalau teman-teman mungkin masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti akan aku coba jawab dan balas satu persatu. Segitu dulu untuk materi dan pembahasan latihan soal kita untuk perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan dalam kehamilan. Kalau teman-teman suka, silahkan di like, dan aku harap sih semoga video-video ini boleh benar-benar bermanfaat buat kita semuanya ya. Dan kalau teman-teman merasa ini videonya juga bermanfaat buat orang lain, silahkan di share ke sosial media yang teman-teman punya. Barangkali teman-temannya ada banyak yang mau menuju ujian kompetensi atau persiapan-persiapan untuk SKB, persiapan kompetensi atau latihan-latihan soal untuk persiapan nanti ada CBT atau tryout atau masalah lainnya ya teman-teman.
Semoga bisa membantu. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara tekan tombol subscribe nih ya, dan bunyikan juga loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru nanti teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah mampir. Salam sehat selalu, salam sejahtera, dan tetap semangat. See you on my next video. Bye-bye.